yaitu apakah asam lambung itu bisa naik ke otak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Rifka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatik maupun asam lambung, dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat jasmani, sehat jiwani, dilindungi oleh Allah dimanapun, kapanpun, dan segera lepas dari anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Saya ingatkan yang baru bergabung, silahkan Anda lihat video saya yang dulu-dulu ya. Keluhan-keluhan Anda dan solusinya sudah ada di video saya dulu. Mau kepala, pundak, lutut, kaki, semuanya sudah saya bahas. Sempoyongan, keliengan, sensasi mau pingsan, sudah saya bahas. Seperti tidak nyata, seperti bukan diri kita sendiri, seperti di alam lain, sudah saya bahas. Halusinasi sudah saya bahas. Terus apa lagi? Sensasi di lambung, di dada, sudah saya bahas. Semuanya ada. Gitu. Kalau Anda bertanya, Pak, apakah Bapak mengalami ini? Lihat video saya yang judulnya 58 sensasi anxiety psikosomatik yang saya rasakan. Nah, itu jangan malas untuk melihat ya. Jangan hanya membaca judulnya. Gitu. Saya terus terang dulu kalau mengikuti video dari Mas Arya Surya, Dr. Andri, itu jarang sekali saya skip. Karena apa? Saya harus menikmati alur dari video itu, harus tahu gitu. Jadi ya semoga Anda, ya terima kasih video yang saya kemarin itu Anda kebanyakan nonton sampai selesai. Terima kasih sekali. Nah, kali ini Anda yang menderita psikosomatik harus paham tentang ini. Oke, kita sama-sama belajar. Saya ngomong di sini bukan saya yang paling pintar, saya yang paling benar, ataupun saya yang paling tahu. Tidak. Kita sama-sama belajar. Saya juga berbagi sama Anda semua. Yang mungkin Anda belum pernah mempelajari ini, saya sudah mempelajari. Gitu. Anda mungkin hanya terima matangnya, mentahnya saya olah, Anda terima matangnya. Gitu. Ya. Pokoknya Anda yang saat ini mengalami kekacauan di pikiran, kecemasan berlebihan, rasa takut mati, takut keluar rumah, dan takut segalanya. Pikiran Anda selalu negatif, selalu berprasangka pada diri Anda sendiri, takut kena sakit ini, kena sakit itu, takut disantet orang, takut ditenung orang, takut disihir orang, dan sebagainya. Nah, Anda harus memahami tentang hal ini. Gitu. Memahami tentang pikiran, nafas, dan makanan. Gitu. Karena ya, ingat, unsur di tubuh kita itu ada yang namanya yaitu tanah, air, udara, dan darah. Gitu. Kalau dalam agama Hindu dikatakan namanya adalah lapisan di tubuh kita itu, ya bukan agama Hindu aja sih, orang Jawa pun tahu bahwa di tubuh manusia itu ada 5 lapisan. Ada yang namanya Anamaya Kosa, Pranamaya Kosa, Manamaya Kosa, Visnamaya Kosa, Anandamaya Kosa. Nah, itu. Sebenarnya orang Jawa itu sudah mengetahui itu semua, dan bagaimana cara mengelola pikiran dan perasaan itu sudah ada semua di kitab-kitab ilmu Jawa. Gitu. Ya, karena dulu pas ada yang namanya kekosongan atau lengsernya Majapahit ya, bubarnya Majapahit itu terjadi kekacauan di mana-mana. Begitu akhirnya kitab-kitab orang Jawa yang dulu pernah diajarkan yaitu hilang atau nggak ada yang mengajarkan. Gitu. Oke, kita menginjak ke pikiran. Nah,
Anda yang mengalami psikosomatik, kekacauan di pikiran. Nah, pikiran ini akan menjadi, ya, pikiran Anda yang pertama itu akan menjadi sebuah sugesti. Nah, apabila sugesti itu, ya, sugesti Anda sudah yang buruk, sudah yang nggak karuan, maka yaitu akan menimbulkan sebuah energi juga, yaitu energi yang buruk juga, energi negatif. Pikiran akan menghasilkan sugesti, dan sugesti itu akan menghasilkan sebuah energi. Begitu. Anda nggak percaya? Buktikan, ya. Ketika Anda sugestikan diri Anda sakit, saya sakit, saya ini dan itu, maka energi yang timbul itu adalah energi negatif. Nah, itulah kekuatan pikiran kalau kita nggak bisa memahami, begitu. Jadi mulai sekarang sugestikan di pikiran Anda itu sesuatu hal yang positif, biar apa yang timbul adalah energi positif. Karena kekacauan di pikiran Anda itu asalnya dari apa? Yaitu dari sugesti-sugesti, dari trauma-trauma yang akhirnya membentuk sebuah energi. Gitu. Kalau sugesti itu baik, ya energinya akan positif. Kalau sugesti Anda negatif, ya energinya akan negatif. Gitu. Nah, contohnya aja begini, misalkan Anda disuruh oleh seseorang, Anda ikhlas ini, saya ikhlas kok mau melakukan itu, ikhlas. Nanti Anda melakukan itu pasti akan enteng, tenaga Anda terasa ringan, begitu. Lain halnya misalkan Anda disuruh orang begini, tetapi Anda gerutu dalam hati, ya dongkol, kok saya terus, berat loh Anda melakukan itu, seakan-akan tidak ada tenaga. Itulah, ya. Jadi pikiran itu akan membentuk sebuah sugesti, dan sugesti itu akan membentuk sebuah energi. Nah, mulai sekarang sugesti-sugesti di pikiran Anda itu harus serba positif. Gimana caranya, Pak? Sebenarnya sudah ada di video saya, yaitu trik dan strategi saya untuk normalkan pikiran. Atau Anda bisa datang ke seorang psikolog ataupun ahli hipnoterapi. Nah, di sini kalau Anda datang ke ahli hipnoterapi, Anda akan dituntun secara langsung untuk memasuki pikiran bawah sadar Anda. Itu, ya. Itu yang perlu saya sampaikan. Terus yang kedua adalah nafas. Nafas ini akan membentuk sebuah energi. Tentunya kita bernafas itu menghirup yaitu yang namanya oksigen. Oksigen kandungannya itu adalah semua energi. Apalagi oksigen yang bagus. Misalnya Anda tinggal di pedesaan, di pegunungan yang jauh dari hiruk-pikuk sepeda motor, pencemaran udara. Nah, itu sebenarnya bisa Anda manfaatkan, yaitu dengan teknik olah nafas, atau Anda bisa bernafas secara alami. Nah, nafas ini setelah masuk oksigen, ya, oksigen setelah masuk di paru-paru Anda, itu oksigen itu akan menyebar ke seluruh tubuh Anda. Itu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa otak bisa kekurangan oksigen? Itu karena apa? Otak Anda terlalu tegang, saraf-saraf ikut tegang, makanya pembuluh darah juga tegang. Akhirnya pasokan darah dan oksigen itu ya nggak maksimal, begitu. Ataupun nanti akan saya jelaskan, ya. Ini dulu aja. Jadi nafas Anda, oksigen yang Anda hirup itu akan membentuk sebuah energi. Itu, ya. Itu, tetapi Anda kebanyakan tidak memahami hal itu. Nah, orang meditasi, relaksasi, pasti ada hubungannya, pasti hirup udara lewat hidung secara pelan, tahan, lepas. Itu apa? Ya, karena oksigen itu adalah energi. Itu, ya. Itu karena sekarang itu kan oksigen, kita mencari oksigen yang bagus itu kan susah, ya, karena banyak pencemaran, ya. Kalau Anda tinggal di pedesaan, di pegunungan, ini beruntung lah harusnya, gitu. Terus makanan. Nah, ini makanan. Makanan ini adalah
juga sebuah energi. Tetapi memang makanan ini bisa membentuk otot kita, daging, darah, dan sebagainya. Nah, maka di situ setelah kita makan akan terasa sehat. Tetapi energi yang dihasilkan oleh makanan ini, dia kalah dengan energi yang dihasilkan oleh pikiran. Gitu. Itu perlu Anda ketahui. Ya. Misalkan ya, Anda pernah kan pernah muda kan? Nah, misalkan Anda hobi badminton atau apalah, lomba. Saat itu Anda sudah makan ini, wah makan ini, minum suplemen ini, wah udah bugar. Nah, saat Anda ditonton oleh mungkin orang yang Anda cintai, energi itu akan bertambah, yaitu dari pikiran Anda. Karena apa? Wah, Anda senang. Wah, saya dilihat oleh pacar saya. Wah, saya harus semangat. Nah, itu bertambah. Nah, itu ya. Jadi pikiran ini adalah sebuah energi. Makanan juga sebuah energi. Tetapi energi yang dihasilkan makanan itu bisa kalah dengan energi yang dihasilkan oleh pikiran. Bahkan bisa musnah. Anda misalnya mau akan buahnya tapi tenaganya masih aja loyo. Itu apa? Karena pikiran Anda diserap oleh pikiran Anda, kalah dengan energi yang dikeluarkan oleh pikiran. Begitu. Itu ya. Jadi orang capek kebanyakan itu badannya capek, males. Itu kebanyakan dari pikiran, bukan dari raga yang capek atau jasmaninya. Enggak. Itu pikirannya yang capek. Makanya kalau pikiran capek itu hawanya marah, pokoknya ya marah, emosi, kesel, dan sebagainya. Tapi kalau orang capek, capeknya karena olahraga, itu ya nggak akan begitu. Lain cerita, itu. Nah, sekarang begini. Ini saya pernah menonton YouTube-nya Dr. Andri, melihat, yaitu apakah asam lambung itu bisa naik ke otak. Maaf Dr. Andri, saya terus terang ada referensi dari Anda ya. Dr. Andri menyatakan bahwa asam lambung itu tidak bisa nyampe ke otak gitu. Kalau saya salah mohon maaf, karena saya pernah melihat video di beliau begitu, karena nggak ada salurannya begitu ya. Itu jadi Anda jangan beranggapan bahwa asam lambung Anda ini naik ke otak. Menurut Dr. Andri tidak bisa. Ya, Anda nanti lihatlah di YouTube-nya Dr. Andri. Saya lupa video yang mana. Ya, jadi Anda jangan beranggapan bahwa asam lambung ini bisa naik ke otak. Nah, yang saya menjadi analisa saya, memang itu kata dokter, memang harus kita percaya karena sudah melalui penelitian secara ilmiah begitu, secara medis. Nah, tetapi yang namanya gas, ya gas itu akan menghasilkan uap ya. Ini menurut pendapat pribadi saya lah, uap ya. Ketika uap itu nyampe di tenggorokan, ya, terus akhirnya berdampaknya ke hidung, telinga. Nah, bercampur dengan udara. Akhirnya yaitu oksigen yang di otak ini bercampur dengan gas-gas yang yaitu tadi ya, gas-gas dari asam lambung. Itu menurut pendapat saya ya. Ini menurut pendapat saya. Jangan jadikan patokan, tetapi asam lambung itu ya, cairan asam lambung itu tidak bisa naik ke otak. Tetapi saya mempercayai kalau uapnya atau gasnya ya, gas itu kan nggak kelihatan ya, nggak kelihatan kan. Kalau Anda kompor gas, coba Anda kelihatan nggak kan. Nah, itu kalau bercampur dengan oksigen itu nyampe ke otak ya, akhirnya ya pikiran Anda kacau gitu. Coba begini aja Anda mencoba misalnya tabung gas Anda bocor. Nah, Anda menghirup itu kan, rasa pusing apa, itu karena apa? Yaitu bercampur dengan udara, bercampur dengan oksigen, Anda hirup begitu. Atau cat kolam. Saya kan pernah keracunan cat kolam ya, itu. Nah,
Tapi ini jangan Anda jadikan patokan ya. Itu saya percaya kalau cairan asam lambung tidak bisa nyampe ke otak. Tetapi gasnya ini, uapnya ini itu bercampur dengan oksigen. Sedangkan oksigen itu bisa ke otak. Nah, akhirnya kalau itu sudah bercampur di otak, yaitu pikiran kacau. Makanya saya ajarkan Anda untuk apa, olah nafas, biar ada sirkulasi oksigen. Hirup, keluarkan. Hirup, keluarkan. Nah, itu. Oke? Tetap semangat. Salam sehat dari Budi Prasetyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.